Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Kita berjumpa lagi saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya sedang berbicara dalam rentetan kata Immanuel yang saat ini masuk dalam huruf U, ya. Efesus pasal kelima ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sentral khotbah saya selama beberapa hari ini adalah Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Kembali lagi kita membaca dalam kitab Efesus, Alkitab mengatakan ucaplah syukur senantiasa. Ternyata ucapan syukur ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Ucapan syukur ini ditujukan kepada siapa? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, atau ditulis ini Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, siapa yang pemilik nama dari Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Immanuel. Ya, dia yang mengajar dalam segala sesuatu. Kalau kita mau melakukannya, kita belajar mengucap syukur. Jangan omelan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, jangan kita salahkan si A, si B, si C. Tapi Tuhan katakan belajar mengucap syukur. Apakah itu hal yang baik kita terima? Kita belajar mengucap syukur. Mungkin hal itu Tuhan izinkan untuk kita belajar hal yang kita belum tahu, supaya kita bisa tahu dan kita tidak akan lakukan lagi pada waktu yang akan datang. Kalau kita berhadapan dengan hal yang menyenangkan, ya jangan lupa juga. Justru banyak orang ketika dia menghadapi sesuatu yang menyenangkan, dia udah lupa mengucap syukur. Dia sudah pergi keluar berhura-hura, pesta pora. Dia nggak tahu yang kasih berkat sama dia, yang kasih naik pangkat sama dia, yang kasih naik gaji sama dia, yang kasih berkeberuntungan sama dia. Dia pikir itu karena otaknya yang cerdas. Bukan. Zaman begini nggak ada otak yang cerdas. Kalau ada orang bilang otak cerdas, coba lu buat sekarang vaksin untuk COVID-19. Amerika aja punya manusia yang otaknya brilian. Dia udah bingung. Dia bilang, saya minta seluruh dunia tolong bersatu, kita cari obat virus corona, karena dia sudah buta otaknya. Pemenang hadiah Nobel banyak di Amerika, tapi udah buta, nggak tahu bikin apa. Ya, tapi kita melihat ada hal yang perlu dilakukan oleh manusia, mengucap syukur. Kalau Anda pintar, mengucap syukur. Kalau Anda kaya, mengucap syukur. Mengucap syukur sama siapa? Sama Tuhan. Bukan kepada kesombonganmu, kehebatan. Oh, saya mengucap syukur karena saya memang otaknya encer, ya. Saya memang pintar dari lahir, maka saya boleh mendapatkan ini dan itu. Bukan, ya. Semua Tuhan yang kasih otak kita bisa encer. Dan segala sesuatu yang kita boleh terima. Di dalam Roma dikatakan segala sesuatu kita boleh dapatkan dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah segala pujian dan hormat. Yaitu kita mengucap syukur, ya, mengucap syukur, ya, bersukacita selalu, ya, di dalam Tuhan. Lalu kalau kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika 5, ya, ayat 7-8 kalau saya tidak salah, dia katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur ini adalah satu kekuatan, di mana kalau kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita dapat ujian dari Tuhan, kita belajar mengucap syukur. Karena memang tidak mudah, ya.
Orang lagi susah, mengucap syukur, lebih baik dia memaki. Ini karena dia, karena si A, si B, dan si C. Terakhir dia bilang karena Tuhan, maka saya begini. Oh, tidak. Kita belajar, diajar oleh Tuhan mengucap syukur. Karena ketika kita berada di dalam situasi yang senang ataukah susah, lalu kita belajar mengucap syukur, yang disenangkan adalah Tuhan, bukan kita. Ya, kita terlalu banyak mendapat pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita dalam menjalani hidup ini. Kita belajar rendah hati, ya. Kita belajar tidak congkak dan sombong di hadapan Tuhan, tapi kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupmu, belajar mengucap syukur karena Tuhan tidak salah. Dia selalu baik dalam hidup kita dan dia selalu memperhatikan kita. Kita lebih daripada apa yang kita perhatikan terhadap diri kita. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi, apalagi lusa dan seterusnya. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari esok. Itu sebabnya belajar mengucap syukur. Hari ini kesusahan sehari, mengucap syukurlah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bapa sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Allah, yaitu mengucap syukur. Biarlah hal ini boleh dilakukan oleh umat-umat-Mu atau para pemirsa yang mendengarkan pemberitaan firman Allah dalam waktu singkat ini, sehingga mereka praktekkan dalam hidup mereka, mereka akan diberkati dan mereka akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.